buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Di atas ada. Selamat malam, Pak. Oh iya. Nah, pada malam hari ini kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara pertemuan evaluasi nasional semester 7 dan perencanaan semester 8. Untuk memulai acara ini dan untuk keberkahan selama pelaksanaan acara ini, maka kami undang Bapak Gubron dari Authorized Diareno untuk memimpin kita semua dalam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepala sejenak. Kita mengadakan tangan untuk mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami petunjuk dan bimbingan-Mu, agar dalam setiap langkah yang kami lakukan selalu berada dalam ridho-Mu. Tindakan yang bisa membawa kemaslahatan bagi kesejahteraan umat, bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Perkasa, tanpa-Mu kami tiadalah berarti apa-apa. Karena itu ya Allah, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya yang membuat kami tiada berdaya. Berikanlah hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Dirjen P2PL yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Slamet sebagai Direktur P2ML, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Bapak Dr. Kemas Siregar, Bapak Inam Wirnarso sebagai Authorized Penerima Hibah Dana Berbeban untuk PKBI, dan Bapak Dr. Imam Rasidi sebagai Authorized Penerima Hibah Dana Berbeban untuk NU, para undangan, Ketua CCM atau yang mewakili, Ketua Oversight Komite Bapak Broto Wasisto, Ketua TDGX Ibu Benita, para partner dan organisasi dalam hal ini Pak Cokasen serta Pak Haikin yang hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dalam memenuhi undangan kami. Para subresipien yaitu dari provinsi, baik dari Dinas Kesehatan, dari KPA Provinsi, dari PKBI dan NU yang juga hadir beserta staf, serta subresipien dari Kementerian Hukum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih-Nya sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan pada kesempatan ini juga kami masih mempunyai kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru 2014. Semoga di tahun baru ini juga kita lebih bersemangat dalam melaksanakan program penanggulangan AIDS di Indonesia yang kita cintai. Bapak Wagub yang kami hormati, izinkanlah saya sebagai Ketua Pelaksana Pertemuan Nasional Evaluasi Kegiatan Semester 7 bulan Juli sampai dengan Desember 2013 serta rencana pelaksanaan kegiatan semester ke depan menyampaikan laporan pertemuan evaluasi 6 bulanan yang rutin kita laksanakan secara bersama seluruh provinsi. Tujuan pertemuan ini adalah untuk melaksanakan evaluasi kegiatan semesteran periode Juli Desember 2013 maupun evaluasi penanggulangan AIDS dari sumber dana di luar global fund.
Peserta pertemuan sebanyak 403 orang, terdiri dari KPA provinsi maupun nasional, yaitu dari provinsi 96 orang, yaitu terdiri dari sekretaris, pengelola program dan pengelola keuangan, dari subresipien Kemkophan 3 orang, terdiri dari koordinator, pengelola program dan pengelola keuangan, dari nasional KPA nasional ada 31 orang, dari PKDI dari provinsi 36 orang, dari nasional 12 orang, dari NU 125 orang, dari nasional 17 orang, dari provinsi 108 orang, dari Kementerian Kesehatan 80 orang, yaitu dari provinsi 60 orang dan dari nasional 20 orang. Adapun jumlah peserta yang telah hadir sampai saat ini berjumlah sekitar 400 orang. Pertemuan evaluasi ini telah dimulai pada hari Senin 20 Januari, yaitu kemarin, di mana masing-masing penerima hibah dengan jajarannya sampai dengan provinsi mengadakan pertemuan internal masing-masing. Akan berakhir pada hari Jumat siang tanggal 24 Januari 2014. Output dari pertemuan evaluasi ini adalah adanya data capaian performance, target indikator dan serapan dana periode semester Juli-Desember 2013. Dan kedua adalah masalah yang memang dirasakan masih lemah, yaitu masalah koordinasi di tingkat, terutama tingkat pelaksanaan, yaitu kabupaten kota, dalam hal baik manajemen program, manajemen logistik maupun keuangan yang masih ditemukan selama pelaksanaan program penanggulangan AIDS. Dan kami harapkan dengan adanya pemilihan provinsi berprestasi terbaik dapat memotivasi provinsi lainnya untuk lebih meningkatkan kinerja ke depan. Diharapkan semoga pertemuan ini menghasilkan output yang berguna bagi kita semua, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta memberikan dampak dalam menurunkan epidemi HIV/AIDS di Indonesia. Pada semua panitia yang terlibat dalam 4 penerima hibah utama, yaitu baik dari Kementerian Kesehatan, dari PKB dan NU, kami juga menyampaikan terima kasih atas segala persiapan dan pemikiran yang diberikan sehingga acara ini bisa terlaksana. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf tadi minta contekannya dulu. Contekan yang terhormatnya itu yang penting. Yang saya hormati Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Pak Kemal Nasaruddin, para Deputi KPAN Sekda Jawa Barat, Bapak Wawan Ridwan, Sekda Bali, Bapak Cok Lurah Mayun, yang datang ya, ya, para subpresiden, para mitra penanggulangan AIDS yang internasional maupun dari NU, seluruh hadirin, selamat malam, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama saya atas nama Pemprov Provinsi mengucapkan selamat datang di Jakarta, selamat bermacet ria dan sedikit banjir, tapi ini jauh lebih baik. Kita bisa melihat dulu Pulau Mas itu banjir, tapi setelah Rio kami keruk sama seperti Pluit, ini lumayan tidak banjir. Jadi kadang-kadang agak galak sedikit itu perlu juga untuk Jakarta, karena kalau tidak bisa. Nah, sama juga jalur busway, kami akan membuat lebih menyenangkan kalau sudah steril. Itu yang baru datang tentu masih mengecewakan. Kita bisa bayangkan 10 tahun sejarah busway di Jakarta, harusnya ada 1.700 unit bus, kita hanya punya 480-an. Dan itu pun 100 lebih harus kami, istilah bahasa Belanda itu diafkir, tidak boleh dipakai. Kalau kita mau tegas lagi, itu bisa tinggal 200 unit. Tapi awal tahun ini kami sudah nambah, kira-kira akan nambah 600 unit. Dan tahun ini kan akan beli lagi 1.000 unit untuk bisa membuat Jakarta lebih menyenangkan. Dan terima kasih pada panitia juga memilih hotel ini, karena hotel ini juga milik Pemprov DKI. Jadi kalau ada
pelayanan kurang baik bisa menyampaikan kepada direksi ada masalah di hotel. Nah, saya tadi juga lupa ini punya DKI gitu, tadi masuk. Nah, saya sekali lagi tentu sangat senang. Penanggulangan HIV ini tidak mudah. Makanya saya bersyukur ini bukan karena saya berhutang budi sama Gus Dur. Saya pikir NU ini betul-betul satu rahmat Tuhan ada di Indonesia ini. Karena tidak mudah untuk menyampaikan kepada beberapa orang tentang pemahaman sebuah kitab suci yang sama sebetulnya. Ada yang berpikiran, ya saya agak kesal juga gitu. Ketika kita promosi kondom, itu diprotes habis-habisan. Seolah-olah kita melegalkan hubungan di luar nikah. Saya tegaskan berkali-kali, saya adalah orang yang berpegang prinsip tidak ada seks sebelum nikah. Tidak boleh ada seks di luar nikah. Kita bicara, tapi kita tidak bisa memaksakan orang melakukan itu. Ini sesuatu hal yang masalah buat kita. Nah, lalu kita memprogramkan ada jarum suntik yang gratis. Kita tukar. Apakah berarti kita mengizinkan orang menyuntik? Bukan seperti itu. Kita mau kenali. Saya sampai bilang begini, saya diprotes habis. Kalau kita munafik seperti ini, lebih baik prostitusi itu jelas ada lokalisasinya, supaya saya bisa kirim kiai, pastor, pendeta atau biksu untuk mempertobatkan dia, ketahuan siapa gitu. Jadi kalau sekarang kita bingung, apa di hotel ini tidak terjadi jual membeli gitu, seperti itu. Tidak ada yang tahu gitu. Kalau saya pakai kalung salib sebagai orang Kristen, pasti kan pikir saya bagus sekali. Jadi kalau mau jadi PSK pakai kalung salib saja supaya nggak ketahuan, kira-kira gitu kan. Yang Muslim pakai kerudung saja, langsung orang anggap suci gitu. Ini persoalan buat kita. Makanya saya katakan saya sangat bersyukur ada kawan-kawan di NU yang bisa mensosialisasikan ini. Karena tidak mudah. Ketika saya mendorong orang melakukan voluntary consulting testing, saya mempunyai impian seluruh orang Jakarta itu harus tes. Saya pun jadi uji cobaan tes teman-teman. Saya juga deg-degan. Ini kenapa enggak dikira-kira? Karena kita hidup di zaman yang memang mengerikan. Nanti ke dokter gigi bisa masalah juga kan? Kita juga deg-degan gitu loh. Tapi kita harus tahu apa status kita. Karena kalau tahu lebih awal, nah ini harus didorong. Banyak orang tuh tidak berani lakukan ini. Kalau tahu lebih awal tentu lebih baik. Nah ini tentu kita butuh menyampaikan dengan baik. Nah sekarang kita berbicara tentang prostitusi. Kalau kita jujur bicara di nurani kita yang paling dalam, apakah di hotel-hotel berbintang 5, berbintang 6, 7 tidak ada prostitusi kelas atas? Apakah di apartemen-apartemen mewah, di rumah-rumah mewah tidak ada prostitusi? Yang kita tangkap itu yang mana? Saya baru jadi wagub didatangin Satpol PP. Pak, izin Pak, kami jalan di Oktober. Ini kira mau masuk bulan Desember. Izin apa? Saya bilang. Kita ada anggaran Pak. Anggaran itu apa? Untuk melakukan razia prostitusi. Ngabisin anggaran desa. Terus saya tanya, prostitusi mana yang mau kalian tangkap? Itu yang di Kemayoran itu Pak. Saya langsung bilang, tidak boleh. Tidak boleh saya bilang. Kenapa? Itu PSK yang sudah gak laku, yang untuk cari pengantar hidup ke orang. Ini Desember musim hujan, nanti kamu kejar-kejar, ini nyemplung ke Kali Sultan, mati lagi gara-gara. Kejar-kejar. Ini bahaya aja gitu. Jadi kalian perlu belajar dengan lagu Titik Puspa, kuku-kuku malu. Ini Titik Puspa cerita, karena dia tahu saya suka lagu ini. Beliau cerita, itu betul pengalaman dia di satu acara di hotel. Lalu ada seorang melakukan tindak PSK ini datang ke Titik Puspa menyampaikan
Saya pengen sekali lepas dari kondisi ini gitu. Dan kemudian dia seorang Nasrani, jadi Puspa seorang Muslim, lalu mereka saling mencurahkan kegusaran, pergumulan hatinya. Lalu mereka berdoa, habis nangis-nangisan berdoa, lalu Puspa mengatakan, satu hari pasti kamu percaya kali ini, Tuhan akan bukakan jalan buat kamu. Asal kamu lihat, saya sekolah Islam dari SMP. Ada nama itu saja sudah diperhitungkan benar. Ada niat aja sudah diperhitungkan Tuhan kira-kira. Yang penting ada niat, bukan dimusuhi orang-orang ini gitu loh. Lalu beberapa bulan kemudian ini cerita satu kesaksian dari Ibu Titi Puspa lagi nonton, tiba-tiba dia ditegur dari belakang, dia lihat yang sang PSK tadi. Nah lagu ini dikarang waktu keluar dari hotel, perempuan di keluar dari hotel dia karang lagu ini. Tertawa dan nangis dan tertawa itu dia. Ini memang fakta gitu. Ada yang butuh dirinya, ada yang benci dirinya. Ini Titi Puspa karang lagu itu. Nah ketemu itu, lalu Titi Puspa mengatakan dia senangnya luar biasa, doain dengerin. Ternyata dia menikah dengan orang yang cukup terhormat, yang terkenal gitu kata Titi Puspa. Saya nggak tahu pejabat atau apa. Nah saya mengingat lagu itu kondisi artinya apa? Coba kalau tidak ada pengakuan dari seorang PSK itu kepada Titi Puspa, apakah ada doa malam itu sampai bertangis-tangisan? Hari ini kita memusuhi orang luar biasa. Saya sampai mengatakan sangat ekstrim. Kalau itu semua orang di dalam ruangan ini pasang tentara, senjata lengkap, semua dites VCT. Kamu yang ketahuan positif, bawa ke samping door saja. Itu akan menularkan ke yang lain nanti kan? Apakah seperti itu kita berpikirannya? Saya kira tidak. Saya sampai temukan satu cerita. Ini saya sengaja cerita seperti itu. Bapak Ibu punya satu keyakinan dalam memerangi HIV ini kita bisa munafik seolah-olah kita orang paling suci, seolah-olah kita ini adalah wakil Tuhan, lalu boleh menghakimi orang. Nah saya bicara hakim, saya temukan satu cerita yang menurut saya sangat menarik. Saya suka baca cerita nabi-nabi. Saya kira semua orang tahu Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling bijaksana di dunia. Nggak pernah ada lagi orang lahir seperti itu katanya. Yang namanya nabi itu semua agama yang samawi mengatakan seperti itu. Apa yang kita ingat tentang bijaksana Nabi Sulaiman? Ketika ada dua pelacur memperebutkan anak yang hidup dan yang mati. Yang suka cerita Alkitab atau kitab suci Quran pasti mengerti cerita Nabi itu. Dari SD SMP saya pun mengerti. Ada dua pelacur tinggal bareng, masing-masing lahirkan anak. Dulu nggak ada kondom kayak gitu ya, lahirkan anak. Ada kambing, dengan pelacur lahirkan dua anak, satu mati. Lalu yang mati itu diperebutkan, dibilang ini anaknya yang mati, ini anak yang hidup. Lalu bagaimana Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman sangat hebat, yang kita ingat. Dia bilang saya belah dua saja, bagi dua. Maka ibu yang asli mengatakan lebih baik kasih dia saja daripada dibelah dua. Tapi yang ibu yang palsu biarin belah, biar bagi saja. Nabi Sulaiman mengatakan yang bilang kasih saja kepada itu ibu asli. Lalu itu yang kita ingat. Bijaksananya Nabi Sulaiman, hebatnya dia membuat pertanyaan seperti itu. Saya menangkapnya bukan itu saja. Yang saya tangkap adalah kok bisa dua pelacur masuk ke istana ketemu Nabi Sulaiman, mengaku sebagai pelacur, memperebutkan bayi, kok tidak dirajam sampai mati ya waktu itu? Padahal hukum Taurat jelas mengatakan orang dua pelacur dirajam sampai mati. Tidak dilakukan. Nabi Sulaiman lahir dari, kalau kitab suci Injil dan itu yang Kristen itu dari Batseba yang istri orang yang dijinahi oleh Raja Nabi Daud. Dan itu adalah Nabi Sulaiman. Nah kenapa kita hari ini tiba-tiba dengan PSK kok kita betul-betul anti mau dihabisin gitu? Nah sekarang bagaimana kita harus temukan mereka? Saya bicara Bapak, di Jakarta ini ada apartemen yang full isinya itu barang begituan katanya. Kita tanya, wah saya sudah jadi wakil kasih tahu saya iya. Kemarin baru cerita lagi, ada bekas pegawai saya cerita di Rusun. Dia bapak tahu nggak? Ini mengerikan Pak. Apa? Kan banyak nih yang cewek-cewek suaka orang luar negeri, cowok
Ada cowok yang memang ya istilahnya apa dalam KBAP itu Pak, yang sesama jenis itu ya. Ya saya lupa istilahnya apa. Jadi, gimana cara itu dapatin yang orang imigran yang itu? Dia sediakan cewek yang cantik di rusunnya. Ini ceritanya nih, cerita anak muda kan bareng mahasiswa magang di kantor saya di ruangan. Begitu masuk dikasih mabok-mabok, dapat cewek, dia gak mabok, si lakinya pakai itu lagi. Ini mengerikan Jakarta. Ada yang mabok cerita lagi, tukar-tukar istri pun bisa. Apakah kita mesti bunuh mereka semua? Nah sekarang kita butuh sebaik mungkin orang-orang kita yang pemerhati bisa seperti Titik Puspa tadi. Kita harus temukan mereka, kita butuh sosialisasi kepada mereka yang bahaya untuk pendekatan penyadaran kepada mereka. Tapi yang tidak sadar kita tentu kasih tahu. Saya kira Tuhan juga tidak pernah maksa orang mau masuk neraka atau surga. Nanti urusan akhirat. Tapi kita wajib menyampaikan pada dia ini salah, ini tidak. Tapi bukan menghakimi. Kita juga tidak baik. Saya juga bicara sama teman saya. Berzina sama korupsi sama-sama masuk neraka juga sebetulnya. Sama. Gak ada bedanya sama dosa kan. Tidak ada yang dosa ini cuma ambil batu yang besar timpuk ke sungai. Sama yang kecil sama-sama tenggelam, cuma yang besar bunyinya kenceng gitu. Ditangkap KPK kan korupsi kan. Kalau dia nggak ketangkap, ini baru ketangkap kalau tiba-tiba udah terjangkit AIDS. Lalu semua tutupin. Nah ini yang kita harapkan bisa sama-sama di malam ini, tentu di dalam mengevaluasi program yang sudah dilakukan di semester 7. Terima kasih kepada Prof. Van. Dan kita akan menyusun program semester 8. Nah kami harapkan tidak ada rutinitas. Dan saya justru sebetulnya sudah cerita sama Bu Rohana. Terima kasih, kami ada Bu Rohana yang sangat baik membantu kami sekretaris Jakarta. Bu Rohana bisa berdiri Bu. Jadi Bu Rohana bantu saya. Saya kalau masuk udah bilang begini, boleh nggak Pak? Saya mau berhenti Pak. Wah jangan Bu sih. Ibu berhenti ini juga barang gak keras juga gak ngerti. Mulai tadi saya tanya sama Pak Liji, ini maksudnya apa taruh uang DKI di meja gini? Kalau kayak gini aja ada tanya jawab nih bahaya. Saya sudah mau cari alasan mau pulangnya gimana nih? Begini ya, jujur aja saya bilang ke saya ingin situ tuh komisi penyaluran AIDS ini harusnya dibubarkan. Kenapa kita butuhkan? Karena namanya puskesmas institusi resmi tidak melakukan tugas dengan baik. Ini kan tekno. Sama seperti KPK kita bentuk sama sekali reformasi karena kepolisian kejaksaan diragukan. Nah sekarang sama. Artinya tugas Bapak Ibu ini berat sebetulnya. Kenapa ada KPAP ini segala macam? Ya kan? Karena institusi resmi tidak kerja sebetulnya gitu. Makanya ada Bapak Ibu di sini. Ya nggak usah ada Bapak Ibu di sini, ngapain harus 5 hari? Ini persoalan kita, ini negara kita yang begitu. Semua anggaran overlapping luar biasa. Kan tidak ada yang mau kerja. Kita uang ada, semua ada, tapi orang yang peduli tidak ada. Itu persoalan kita. Ya sekali lagi tentu saya berharap Bapak Ibu dari luar kota Jakarta bisa mulai suka di Jakarta. Mudah-mudahan nanti sebelum akhir tahun ini Jakarta sudah ada bus tingkat gratis di 5 koridor. Anda bisa Singapura, bisa keliling dari Monas sampai Kota Tua, Monas sampai Blok M, nanti lapangan Menteng sampai ke ujung Gatot Subroto sampai ke Selipi, dan dari Bundaran HI juga sampai ke Tanah Abang, dan ada museum tekstil segala macam. Itu semua gratis. Kita akan usahakan tiap 10 menit. Tapi motor nggak boleh lewat, supaya ngurangin macet. Jadi gratisnya sebenarnya ada taktiknya gitu. Yang motor sama lewat. Dan mobil-mobil bus trek agak pinggir. Nah kita harap nanti Bapak Ibu yang suka di Jakarta, kalau Bapak Ibu masuk ke hotel, bayar PPN 10%, kalau hotelnya tidak curang itu masuk bayar di DKI. Kami masuk ke DKI
APBD-nya 41 triliun. Mudah-mudahan besok DPRD setuju ketok palu 72 triliun. Kerja di atas 100 triliun. Nah, kita harapkan dengan uang yang banyak, terutama ada dari NU, ada dari para relawan, kita bisa kerjasama yang baik. Karena dunia ini memang harus kita keroyokan. Penyakit begitu banyak, aneh-aneh begitu banyak, dan kita juga berdoa supaya BPJS Kesehatan, SDSN, BPJS pensiun, kecelakaan segala macam bisa jalan. Karena tahun depan kita akan menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara, dan kita penduduk MBA tidak ingin jadi pecundang. Nah, dengan ada sistem jaminan sosial nasional, warga yang sehat dengan uang setiap sen kita tidak curi, kita manfaatkan untuk rakyat, kita akan jadi pemimpin. Dan kita bisa ramalkan di atas tahun 2025 harusnya kita bisa menguasai lebih dari 50% seluruh ASEAN punya uang perdagangan. Kita harapkan, karena kita mampu melakukan itu. Nah, makanya kita butuh sehat. Bisa bayangkan kalau angkatan muda kita sekarang terjadi HIV, harus berapa? Kita ada satu opportunity, ada satu kesempatan. Setiap demografi itu ada saatnya Indonesia itu tenaga kerjanya itu, usia kerjanya itu produktif yang paling besar. Nah, ini yang mau kita manfaatkan bersama. Kalau kita sehat bersama pasti bisa. Yang pada malam ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka evaluasi nasional semester 7 dan penyusunan program semester 8 penanggulangan AIDS ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya sampaikan mohon maaf, saya sebetulnya harus membacakan sambutan Menkes. Tolong jangan kasih tahu Menkes. Saya paling tidak suka bacain sambutan yang panjang, repot. Terima kasih. Mohon tetap berkenan di atas, Pak. Kita akan mendukung. Untuk itu kepada 4 PR atau SPR untuk mendampingi Pak Wagub, memukul gong. Mohon maaf, pembukaan diulang. Ini yang resmi. Oke. Ya, Pak Wagub. Demikianlah acara pembukaan pertemuan evaluasi nasional semester 7 dan perencanaan semester 8. Dengan demikian maka berakhir pula acara pembukaan kita malam hari ini. Setelah acara ini bersama Ibu Menteri Kesehatan, kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kita beri aplaus kepada Bapak Wakil Gubernur DKI. Terima kasih Pak Wagub. Ini mungkin nanti protokolnya akan ada Kementerian. Tadi Pak sampai langsung mulakan. Ini udah bersama